Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang Akhtarun Nisyan bil Quran, yaitu bahaya merupakan Al-Quran. Sejak abad 14 lalu, Allah Ta'ala menyebutkan akan datangnya masa umat Islam menjauh dari Al-Quran. Artinya, manusia tidak membacanya, tidak mentadaburinya, apalagi mengamalkannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan." Quran Surah Al-Furqan ayat 30. Lalu, apa akibatnya jika kita melupakan dan tidak memperdulikan Al-Quran? Maka kita akan mendapatkan bahaya yang besar, yaitu yang pertama, dhalalun mubin, yaitu kesesatan yang nyata. Al-Quran ini adalah karunia yang besar bagi manusia. Dengannya jiwa mereka menjadi suci, bersih dari syirik, keraguan, kemunafikan, hasad, dendam, dengki, menipu, sombong, ria, sum'ah, mencintai keburukan dan kemaksiatan. Tanpa bimbingannya, manusia akan tersesat. Sebagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakannya kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah orang yang benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jika manusia melupakan dan tidak memperdulikan Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan membiarkan mereka bergelimang dalam kesesatan. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Quran Surah An-Nisa ayat 115. Yang kedua yaitu dhaikun harajun, yaitu sempit dada. Jika manusia melupakan petunjuk Al-Quran, Allah Ta'ala akan menjadikan dadanya sempit, yaitu sulit mendapatkan petunjuk. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang Allah menghendaki dan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surah Al-An'am ayat 125. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan beberapa pendapat ulama tentang makna dhaikun harajun. Di antaranya adalah pendapat Al-Qursani. Ia mengatakan maknanya adalah tiada jalan masuk bagi kebaikan untuk menembusnya. Sedangkan menurut pendapat Syahid Ibnu Zubair, maknanya bahwa hidayah tidak menemukan jalan masuk ke dalam qalbinya, melainkan hanya kesulitan melangkah yang menjumpainya. Kesulitan yang dirasakan oleh orang yang memiliki sifat jauh petunjuk Allah, ia adalah seolah-olah ia sedang mendaki langit. Ibnu Jarir mengatakan, sikap si kafir yang menolak tidak mau menerima iman dan kesempitan qalbunya untuk dapat dicapai oleh iman diumpamakan dengan keengganannya untuk naik ke langit dan ketidakmampuannya untuk melakukan hal tersebut, mengingat pekerjaan itu memang tidak akan mampu dilakukannya dan di luar kemampuannya. Yang ketiga yaitu ma'isyatun dhankun, di mana kehidupan serba sulit. Mengenai hal ini Allah Ta'ala berfirman,
a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dha'kan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surah Taha ayat 124. Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang-orang yang berpaling dari ajaran Al-Quran akan selalu merasakan kesepian dan kesulitan dalam menempuh hidupnya. Dia akan selalu bimbang dan gelisah walaupun memiliki kekayaan, pangkat, dan kedudukan, karena selalu diganggu oleh pikiran dan khayalan yang bukan-bukan mengenai kekayaan dan dukungannya itu. Dia akan dibayangi oleh rasa takut kehilangan kesenangan yang telah dicapainya, sehingga ia melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kebencian dan kerugian di masyarakatnya. Yang keempat yaitu umyul basurah, yaitu butanya mata hati. Bahaya lain yang akan menimpa kepada orang-orang yang melupakan Al-Quran adalah butanya mata hati, yakni telah tertutup untuk menerima kebenaran, tidak dapat lagi memikirkan dan merenungkan segala macam peristiwa duka yang telah terjadi dan menimpa umat-umat di masa lalu maupun di masa kini akibat kekufuran mereka. Orang-orang ini tidak mampu mengambil pelajaran dari apa yang dilihat dan didengarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 46, yang artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dadanya. Yang kelima yaitu qaswatul qalbi, yaitu kerasnya hati. Mereka yang jauh dari Al-Quran, hatinya akan menjadi keras. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman agar selalu khusyuk hatinya di hadapan petunjuk Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 16, yang artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasyik. Semua kondisi di atas adalah kondisi yang sangat berbahaya bagi manusia, karena jika mereka tidak segera bertaubat kepada Allah Ta'ala, niscaya mereka akan mengalami asyakwah, yaitu kesengsaraan, baik di dalam perkara dunia maupun perkara akhirat. Sekian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.